Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kita sehat badan dan waras pikiran sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun daring. Selawat beserta salam, marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa pula penghormatan saya kepada Ibu Lina Sundana MPD yang telah mengarahkan kami sehingga terlaksananya tugas tersebut. Dan kepada teman-teman seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Problematika Bahasa Indonesia dalam Karya Ilmiah. Yang berjudul Problematika Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Penulisan Karya Ilmiah. Dan kami terdiri dari 2 orang, yaitu Febina Husniah dan Raqfatul Iya. Materi yang pertama akan saya sendiri yang membacanya. Selanjutnya kawan saya yang akan melanjutkan materi tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuki dalam materi tersebut, yaitu yang pertama tentang sikap bahasa. Sikap bahasa adalah dalam bahasa Indonesia mengacu pada perilaku atau gerak-gerik dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai reaksi atas suatu kejadian. Selain itu, sikap merupakan suatu peristiwa kejadian dalam bentuk tindakan atau perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung. Sikap bahasa adalah proses mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa dapat diamati melalui perilaku berbahasa atau perilaku tutur seseorang. Sikap negatif adalah sikap atau perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Sikap negatif terhadap bahasa terlihat dari perilaku pemakaian bahasa. Misalnya tidak menyukai, tidak bangga, tidak berpendapat bahasa daerah. Tidak mau berusaha mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang contoh sikap bahasa. Mereka akan merit bulan depan. Ini merupakan teks yang besar. Ya, apa boleh buat? Letter, let, dan not. Ya, apa boleh buat? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Contoh di atas menyatakan bahwa komponen konektif yaitu perilaku yang tampak berupa ujaran atau tuturan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa asing yang ditentukan olai komponen efektif. Dalam hal ini, komponen konektif tidak mendominasi efektifnya dengan demikian. Contoh selanjutnya yaitu sikap positif. Sikap positif adalah sikap atau tingkah laku yang sesuai dengan nilai yang berlaku. Sikap positif bahasa adalah penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa dan sesuai dengan situasi kebahasaan. Sikap positif terhadap bahasa dapat kita temui dalam pelaksanaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari oleh pengguna bahasa. Sikap positif bahasa adalah sikap yang diwujudkan dengan 1. Kesetiaan berbahasa, yaitu supaya agar si pengguna bahasa tetap berpegang teguh. 2. Kebanggaan berbahasa. 3. Kesadaran akan adanya norma dan kaidah berbahasa. Contohnya, ayah akan pergi ke airport menjemput ibu dalam kurung bandara. Contoh yang kedua, I sama you harus pulang naik kijang dalam kurung saya dan kamu. Penggunaan kata baku ini merupakan salah satu ciri yang tepat dan dicapai oleh menentukan sikap bahasa seseorang karena menggunakan kata berupa bentuk nyata dari perilaku terhadap sikap pengguna bahasa. Sikap positif juga terlihat dari penggunaan kata dan struktur bahasa Indonesia yang cermat dan tepat.
Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disambung oleh Rafatul Iyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafatul Iyal ingin melanjutkan menjelaskan materi kelompok kami tentang problematika bahasa Indonesia. Problematika merupakan kata turunan yang terbentuk dari kata problem. Kata problem sendiri diartikan sebagai persoalan, masalah. Problematika sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Problematika Sikap positif juga terlihat dari penggunaan kata dan struktur bahasa Indonesia yang cermat dan tepat. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disambung oleh Rafatul Iyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafatul Iyal ingin melanjutkan menjelaskan materi kelompok kami tentang problematika bahasa Indonesia. Problematika merupakan kata turunan yang terbentuk dari kata problem. Kata problem sendiri diartikan sebagai persoalan, masalah. Problematika sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Problematika bahasa Indonesia dalam berbagai tataran. Yang pertama yaitu problematika bahasa Indonesia dalam tataran fonologi. Problematika bahasa Indonesia dalam tataran fonologi meliputi perubahan fenom, penghilangan fenom, dan penambahan fenom. Yang kedua yaitu problematika bahasa Indonesia dalam tataran morfologi. Kesalahan berbahasa, ragam tulisan dalam tataran morfologi yang penulis temukan adalah kesalahan dalam penempatan afik yang tidak tepat atau gabungan kata. Yang ketiga yaitu problematika bahasa Indonesia dalam tataran sintaksis. Problematika dalam tataran sintaksis dalam penelitian ini terfokus pada dua unsur sintaksis, yaitu bidang frasa dan kalimat. Yang keempat yaitu problematika bahasa Indonesia dalam tataran semantik. Problematika ini atau kesalahan berbahasa ragam tulisan pada tataran semantik terdiri atas kesalahan penggunaan kata-kata yang mirip, penggunaan kata-kata yang saling menggantikan yang dipaksakan sehingga menimbulkan perubahan makna kalimat, bahkan saling merusak struktur kalimat. Yang kelima yaitu problematika bahasa Indonesia dalam tataran penerapan EYD. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD merupakan seperangkat kaidah atau aturan tentang penulisan huruf menjadi satuan yang lebih besar, misalnya kata kelompok, kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, EYD berkaitan pula dengan penggunaan yang dipaksakan sehingga menimbulkan perubahan makna kalimat, bahkan saling merusak struktur kalimat. Yang kelima yaitu problematika bahasa Indonesia dalam tataran penerapan EYD. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD merupakan seperangkat kaidah atau aturan tentang penulisan huruf menjadi satuan yang lebih besar, misalnya kata kelompok, kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, EYD berkaitan pula dengan penggunaan tanda baca pada satuan-satuan huruf tersebut dalam penulisan karya ilmiah. Sebenarnya, suatu karya ilmiah itu dapat berupa hasil penelitian, namun dapat juga berupa suatu artikel ilmiah. Suatu pendekatan dikatakan ilmiah jika memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Kedua, penalaran dediksi atau kajian pustaka. Yang ketiga, perumusan hipotesis atau mungkin kesimpulan sementara. Keempat, pengumpulan dan analisis data. Yang kelima,
penerimaan atau penolakan hipotesis yang telah diajukan. Karenanya, penulisan karya ilmiah merupakan kegiatan yang sistematis dan terdisiplin. Artinya, penulis harus dapat menjawab dan memecahkan masalah tertentu yang diajukannya. Permasalahan dalam suatu karya ilmiah merupakan unsur yang sangat penting, karena pentingnya permasalahan yang harus diajukan dalam suatu karya ilmiah, maka jika harus dapat mencari, mengidentifikasi maupun merumuskan ke dalam rumusan yang jelas dan spesifik. Rumusan masalah dalam suatu karya ilmiah yang jelas dan spesifik sangat mutlak diperlukan agar permasalahan tersebut mampu memberi arah pada seluruh alur pikir kita atau si penulis. Oleh sebab itulah, kiranya sangat penting bagi setiap karya ilmiah untuk memiliki rumusan masalah yang jelas dan spesifik. Sebagai contoh misalnya, jika kita ingin membuat karya ilmiah tentang proses pengajaran agama Islam yang menggunakan metode pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA, maka kita dan spesifik. Sebagai contoh misalnya, jika kita ingin membuat karya ilmiah tentang proses pengajaran agama Islam yang menggunakan metode pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA, maka kita harus mampu merumuskan permasalahan secara jelas, tegas, dan spesifik. Misalnya, proses pengajaran. Suatu dapat dianggap sebagai masalah dalam sebuah karya ilmiah jika sesuai itu merupakan gejala atau kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, atau dengan kata lain bahwa masalah merupakan kesengajaan atau apa yang seharusnya dengan apa yang ada pada saat sekarang atau pada saat penelitian itu dilaksanakan. Kiranya inilah yang dapat dijadikan rambu-rambu yang mudah digunakan untuk melihat kembali apakah masalah yang dirumuskan dalam karya ilmiahnya sudah memang benar merupakan masalah. Jika dari rumusan masalah itu tidak tercermin adanya kesengajaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang fakta yang ada. Saat sekarang jelas rumusan tersebut tak dapat diberi sebutan sebagai masalah yang harus dijawab melalui kajian atau telaah ilmiah. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang kasus-kasus permasalahan berbahasa. Penggunaan bahasa Indonesia di media massa terdapat kesalahan, meliputi kesalahan ejaan, yaitu huruf kapital, huruf miring, singkatan, dan akronim. Kata depan, gabungan kata, penulisan angka dan bilangan, penggunaan kata tanda titik, tanda koma, tanda pisah, tanda titik dua, dan tanda titik koma. Kesalahan bentuk dan pilihan kata, yaitu bentuk tidak kaku, bentuk terikat, dan ungkapan idiomatis. Dan kesalahan kalimat, yaitu kalimat yang tersubjek dan penggunaan konjungsi yang tidak tepat. Kajian ini memberikan gambaran persoalan bahasa Indonesia di media massa yang masih sering dijumpai di dalam bahasa Indonesia bagi masyarakat. Khususnya media massa masih perlu dilakukan dengan membangkitkan kembali kebanggaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Upaya itu dilakukan dengan meningkatkan sikap positif terhadap pengguna bahasa Indonesia agar posisi bahasa Indonesia tetap sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.